Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan mengemukakan hasil analisis deskriptif saya mengenai pelanggaran kode etik akuntan yang dilakukan oleh PT Hanson International Tbk pada tahun 2016. Kemudian yaitu profil singkat mengenai PT Hanson. PT Hanson International Tbk merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang properti dan bermarkas di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1971. Perusahaan ini sudah beberapa kali berganti nama, mulai dari Mayertex Indonesia sebagai perusahaan tekstil hingga tahun 1997. Kemudian nama perusahaan berubah menjadi Hanson Industri Utama hingga tahun 2004. Perusahaan sempat menggeluti bisnis tambang batubara sejak tahun 2008 melalui Hanson Energi yang kemudian dijual pada tahun 2011 ke Atlas Resources. Pada tahun 2013, perusahaan mulai fokus ke bisnis properti melalui Mandiri Megajaya yang membawai 16 anak perusahaan. Profil singkat kantor akuntan publik yang menangani PT Hanson saat itu, yaitu Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja, merupakan salah satu kantor akuntan publik terdepan dan terbesar di Indonesia, dengan afiliasi Ernst & Young atau yang biasa kita kenal sebagai EY, yang juga dikenal sebagai salah satu dari 4 firma jasa profesional di dunia atau termasuk dalam The Big Four. Kualitas dan kompetensi kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja juga telah diakui secara global. Namun pada tahun 2016, perusahaan KP ini terbukti ikut terlibat dalam kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Hanson. Pada saat itu mereka terbukti melakukan pelanggaran, yaitu pasal 66 UEPM JIS paragraf A14 SPAP SA 200 dan seksi 200 Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Selanjutnya yaitu jejak hitam PT Hanson International, yaitu manipulasi laporan keuangan pada tahun 2016. PT Hanson International Tbk mulai mencuat sejak beberapa waktu belakangan. Perusahaan properti ini dikaitkan dengan skandal 2 perusahaan BUMN, yaitu BUMN PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri. Baik Jiwasraya maupun Asabri pada saat itu menempatkan dana nasabahnya dengan nominal cukup besar, yaitu triliunan rupiah di PT Hanson International Tbk. Selain menempatkan lewat saham, investasi juga mengalir lewat pembelian medium term note, atau biasa kita kenal sebagai surat berharga berjenis hutang. Dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, PT Hanson International pernah terbukti melakukan manipulasi penyajian laporan keuangan tahunan atau LKT untuk tahun 2016. Dalam pemeriksaan yang dilakukan OJK, ditemukan manipulasi dalam penyajian akuntansi terkait penjualan kafling siap bangun atau kasibah dengan nilai kotor senilai 732 miliar, sehingga pada saat itu membuat pendapatan perusahaan PT Hanson terlihat naik tajam. Dalam jual beli tersebut,
Hanson International melakukan pelanggaran standar akuntansi keuangan 44 tentang akuntansi aktivitas real estate atau PSAK 44. Siapa saja yang terlibat dalam kasus ini? Yang pertama yaitu Direktur Utama PT Hanson International Tbk, yaitu Beni Cokro Saputro. Yang kemudian akuntan internal perusahaan serta sang auditor naungan dari KAP yang menanganinya. Kasus ini baru terungkap pada tahun 2019. OJK juga menilai KAP melakukan pelanggaran karena tak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan PT Hanson International Tbk untuk tahun buku 31 Desember 2016. Kesalahan yang dilakukan perusahaan adalah tak profesional dalam pelaksanaan prosedur audit terkait apakah laporan keuangan tahunan perusahaan milik Beni Cokro mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Kode etik profesi akuntan yang dilanggar. Yang pertama yaitu dari sisi PT Hanson. 1. Seksi 320 yaitu Kode Etik Akuntan Publik edisi 2018, akuntan yang bekerja di bisnis. Mengenai penyusunan dan pelaporan informasi, perusahaan ini terbukti melakukan manipulasi pada laporan keuangan mereka dan tidak menyajikan informasi yang sebenarnya. Yang kedua yaitu Seksi 340 Kode Etik Akuntan Publik edisi 2018, akuntan yang bekerja di bisnis, yaitu mengenai kepentingan keuangan, kompensasi dan insentif terkait dengan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan. Pihak dari PT Hanson dengan sengaja memanipulasi laporan keuangan mereka karena ingin memiliki kepentingan langsung melalui keputusan yang mereka buat. Berikutnya dari sisi kantor akuntan publik yang menangani PT Hanson. Yang pertama pelanggarnya mereka buat yaitu dari seksi 200 yaitu akuntan yang melayani publik, Kode Etik Profesi Akuntan Publik tahun 2018. Setiap akuntan publik atau CPA yang berpraktik melayani publik tidak boleh terlibat dalam setiap bisnis, pekerjaan, atau aktivitas yang mengurangi atau dapat mengurangi integritas, objektivitas, atau reputasi yang baik dari profesi dan suatu hasil yang tidak sesuai dengan prinsip dasar etika profesi. Yang kedua, yaitu seksi 210, akuntan yang melayani publik, Kode Etik Profesi Akuntan Publik tahun 2018, mengenai penunjukan profesi profesional sebelum menerima klien baru. Setiap akuntan publik atau CPA yang berpraktik melayani publik harus menentukan apakah penerimaan klien tersebut dapat menimbulkan berbagai ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar etika profesi. Tambahan dari edisi 2021 karena pada edisi 2018 tidak ada, yaitu seksi 220 yaitu penyusunan dan penyajian informasi. Menyusun atau menyajikan informasi dengan cara yang tidak tepat dan tidak sesuai kenyataan.